Assalamualaikum. Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Rina Saidah. Kali ini aku mau membagikan 2 resep gorengan takjil yang paling laku. Yuk langsung aja simak videonya sampai selesai. Yang pertama, siapkan wadah. 200 gram bakso sapi yang sudah aku potong kecil-kecil seperti ini, bisa diganti juga dengan sosis. 3 batang daun bawang ukuran besar yang sudah aku potong kecil-kecil. Garam, penyedap, dan lada bubuk semuanya setengah sendok teh. 4 butir telur utuh. Selanjutnya, semua bahan diaduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, ini disisihkan terlebih dahulu. Siapkan 2 lembar kulit lumpia. Masukkan isian di tengah seperti ini, kemudian dilipat seperti amplop. Nah, di sini aku pakai 2 lembar kulit lumpia supaya hasilnya nanti renyah dan kokoh walaupun sudah dingin ya. Kemudian ini diberi perekat campuran tepung dan air. Lipat dan ditekan sedikit. Untuk hasilnya seperti ini, ulangi sampai semua adonan selesai. Buat teman-teman yang suka dengan video aku, silahkan like, comment, subscribe, and share ya. Jangan lupa tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video berikutnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Nah, ini semuanya sudah selesai, kemudian langsung aja aku mau goreng. Goreng di minyak yang panas menggunakan api sedang. Untuk minyaknya jangan terlalu banyak ya teman-teman. Setelah bagian bawahnya sudah kecoklatan, jangan lupa untuk dibalik. Kalau semuanya sudah selesai dibalik, kemudian ini digoreng kembali sampai matang. Nah, ini untuk martabaknya sudah matang dan warnanya juga sudah kecoklatan. Untuk hasilnya seperti ini, warnanya pas. Nah, ini dia martabak telur mini kulit lumpia. Ini sudah dingin dan hasilnya seperti ini. Setelah dibelah untuk bagian dalamnya seperti ini. Nah, untuk isiannya bebas aja ya teman-teman. Martabak telur mini dicocol dengan saus sambal atau dimakan dengan cabai rawit aja sudah enak banget. Rasanya enak, gurih. Untuk resep martabaknya sudah selesai, kita lanjut ke resep yang kedua. Untuk resep yang kedua, di sini aku mau buat pastel gulung. Nah, ini cocok banget ya buat teman-teman yang nggak bisa mipil pastel. Ini caranya sangat mudah dan simple. Yang pertama, di sini aku mau rebus terlebih dahulu 1 keping bihun jagung. Nah, ini aku rebus sebentar aja ya sampai bihun jagungnya ini lembut. Nah, seperti ini. Kalau bihunnya sudah lembut, kemudian matikan api kompornya, lalu ini disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, panaskan minyak secukupnya. Masukkan 2 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih yang sudah aku haluskan. Ini ditumis sampai matang dan harum. Setelah bumbunya matang, kemudian masukkan 1 buah wortel ukuran sedang ke besar yang sudah aku potong kotak kecil.
2 buah kentang ukuran sedang sudah aku potong kecil juga. Lalu tambahkan sedikit air. Lanjut diaduk sampai tercampur merata. Kalau sudah rata, kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh gula pasir, dan 1/4 sendok teh merica bubuk. Diaduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Kemudian ini aku masak sampai matang dan airnya menyusut. Setelah airnya menyusut seperti ini, masukkan bihun jagung yang tadi sudah direbus. Diaduk-aduk sampai tercampur merata. Kalau sudah, yang terakhir tambahkan 2 lembar daun bawang ukuran besar, 1 batang seledri. Untuk seledri kalau yang tidak suka boleh di skip ya. Ini diaduk-aduk sampai tercampur merata. Jangan lupa untuk tes rasa. Nah, seperti ini sudah cukup. Matikan api kompornya, lalu ini disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita buat adonan kulit pastel. 250 gram tepung protein sedang, setengah sendok teh garam. Lalu ini diaduk sampai tercampur merata. Kalau sudah rata, tambahkan 50 gram margarin yang sudah dicairkan. Ini boleh masih hangat atau suhu ruang ya. Diaduk sampai tercampur merata dan berbentuk butiran seperti ini. Tambahkan 100 ml air hangat sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. Untuk airnya jangan langsung dituang semuanya ya, karena takut nanti adonannya kelembekan. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel aku, salam kenal ya. Buat teman-teman yang suka dengan video aku, silahkan like, comment, subscribe, and share ya. Jangan lupa tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video berikutnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Nah, kalau sudah seperti ini, lanjut aku aduk menggunakan tangan. Untuk tangannya pastikan sudah bersih dan sudah dicuci ya. Nah, seperti ini sudah cukup, tidak perlu sampai kalis. Kemudian untuk adonan kulitnya ini aku diamkan selama 30 menit, tutup menggunakan kain serbet yang bersih. Setelah 30 menit aku diamkan, buka tutupnya. Kemudian ini untuk adonannya sudah lentur ya. Lanjut aku mau bagi adonan menjadi 20 bagian. Untuk satu bagian seberat 20 gram. Setelah adonan dibagi-bagi, kemudian ini aku bulatkan seperti ini. Sebelum dibentuk, di sini sudah aku siapkan telur yang sudah direbus dan sudah aku potong-potong. Lanjut ambil satu adonan, pipihkan, kemudian ini aku gilas sampai tipis menggunakan rolling pin. Setelah adonannya tipis dan lebar seperti ini, beri isian. Tambahkan juga potongan telur, kemudian untuk bagian kanan dan kirinya dilipat. Lalu untuk bagian bawah dilipat dan digulung, ini sambil ditekan ya atau dipadatkan. Untuk bagian ujung ini aku oles menggunakan putih telur supaya nanti kulit pastelnya merekat dan tidak mudah lepas pada saat digoreng. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Selanjutnya di sini selain pastel gulung, aku juga mau buat pastel bentuk segitiga.
Nah, untuk bentuk sendiri kreasikan aja ya teman-teman. Untuk bentuk yang pastel segitiga, caranya sama, pipihkan adonan lalu gilas sampai tipis dan lebar seperti ini. Beri isian sebanyak 1 sendok makan. Tambahkan 1 potong telur yang sudah direbus, kemudian untuk bagian bawah ini dilipat. Untuk bagian samping juga dilipat seperti ini, membentuk segitiga ya. Di bagian ujung ini sambil ditekan-tekan, pastikan sudah terkunci supaya pada saat digoreng nanti tidak mudah bocor ya. Dan untuk bagian ujungnya ini aku oles menggunakan putih telur. Lanjut dilipat, kemudian untuk bagian samping-sampingnya ini juga dirapikan seperti ini sambil ditekan-tekan. Nah, untuk hasilnya seperti ini, pastikan ini bagian ujungnya sudah terkunci. Lakukan proses ini sampai semua adonannya habis. Nah, ini semuanya sudah selesai aku bentuk. Lanjut ini aku mau goreng. Panaskan minyak goreng secukupnya. Kalau sudah panas langsung aja goreng pastelnya. Supaya hasil pastelnya berjerawat, pastikan untuk minyaknya sudah benar-benar panas. Setelah pastelnya masuk, kemudian kecilkan apinya. Di sini aku goreng menggunakan api sedang ya. Goreng pastel sampai kecoklatan ini sambil dibalik-balik seperti ini supaya tidak mudah gosong. Jika ada pastel yang tidak tertutup dengan minyak goreng, disiram-siram aja ya teman-teman supaya jerawatnya bermunculan. Setelah pastelnya kecoklatan seperti ini, langsung aja ini angkat dan tiriskan. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Lanjut di sini aku mau goreng yang untuk di frozen. Nah, untuk yang di frozen ini cukup digoreng sebentar aja ya, kira-kira 5 menitan. Cukup sampai kokoh, tidak perlu sampai kecoklatan ya. Setelah diangkat dari penggorengan, tiriskan dan diamkan sampai benar-benar dingin, baru dimasukkan ke wadah tertutup lalu simpan di dalam freezer. Nah, seperti ini sudah cukup, lalu angkat dan tiriskan. Kemudian goreng sisa adonan. Nah, ini semuanya sudah selesai aku goreng pastel gulung dan pastel segitiganya. Untuk yang ini aku mau frozen. Untuk hasilnya juga ini cakep banget ya teman-teman. Dan yang bentuk segitiga hasilnya seperti ini. Ini juga cakep banget, jerawatnya bermunculan. Langsung aja di sini aku mau cobain. Buat teman-teman yang nggak bisa mipil pastel, nggak perlu risau karena sekarang bisa bikin pastel gulung ya. Nah, untuk bagian dalam isiannya ini padat, rasanya enak, cocok banget untuk ide jualan atau cemilan keluarga. Nah, gimana nih teman-teman? Kalian suka yang bentuk segitiga atau pastel gulung? Keduanya sama-sama menarik. Selamat mencoba. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.